Sobat pajak, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kerjasama operasi dalam kaitannya dengan pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan dari sisi akuntansi perpajakannya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sebaiknya kita mengerti terlebih dahulu pengertian dari KSO ini tersebut. KSO atau Joint Operation berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak nomor 323 tahun 1989 disebutkan bahwa joint operation yaitu penggabungan dua badan atau lebih untuk menyelesaikan suatu proyek tersebut dan bersifat sementara sampai dengan proyek tersebut diselesaikan. Dari pengertian tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa joint operation ini hanya dilakukan oleh para badan. Dalam hal ini badan kalau kita lihat bisa perseroan terbatas, kemudian perseroan komanditer dan lain-lain. Sedangkan jika perseroan terbatas bekerja sama dengan, contohnya kita ambil orang pribadi yang bukan merupakan badan, hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kerjasama operasi atau KSO. Namun dengan berjalannya waktu terdapat perubahan dari aturan tersebut. Pada tahun 2020 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan sebuah aturan yaitu Per 04 tahun 2020 yang menyatakan bahwa KSO yaitu pengaturan bersama antara pihak-pihak yang disebut sebagai operator bersama untuk yang memiliki pengendalian bersama, kemudian memiliki aset bersama dan juga memiliki liabilitas bersama, dan penyerahannya dilakukan atas nama kerjasama operasi. Nah, dalam perubahan aturan tersebut kita dapat melihat bahwa pada saat ini sejak diterbitkannya Per 04 tahun 2020 sampai dengan saat ini bahwa kerjasama operasi itu tidak terbatas hanya untuk badan. Namun kalau kita lihat tadi pengertian tersebut tidak ada yang menyatakan bahwa antara dua badan. Dengan demikian bahwa jika saja orang pribadi bekerja sama dengan badan usaha untuk membentuk sebuah KSO atau joint operation, ternyata hal itu diperbolehkan dalam Per 04 tahun 2020. Jadi teman-teman, jika ingin membentuk suatu joint operation walaupun berbentuk orang pribadi nanti bekerja sama dengan sebuah badan, tidak dijadikan masalah ya teman-teman. Kemudian kita akan membahas mengenai perlakuan akuntansinya, baik dari sisi PPH maupun PPN. Dari segi PPN yang pertama, KSO ini diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sedari awal dibentuk. Kalau kita lihat tadi dalam pengertian Per 04 tahun 2020 bahwa penyerahannya dilakukan oleh penyerahannya atas nama kerjasama operasi. Jadi kalau nantinya penyerahan bukan atas nama kerjasama operasi, hal tersebut tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP untuk mengenakan PPN. Oke, saya ambil contoh. Misalnya PTA dan PTB membentuk sebuah kerjasama operasi. PTA memiliki sebuah tanah, kemudian PTB akan melakukan pembangunan, begitu. Kemudian atas kerjasama tersebut dibentuklah sebuah PTC. Namun dalam kenyataannya penyerahan atas penjualan rumah ataupun penjualan rumah dan tanah tersebut ternyata diserahkan oleh PTA atas nama PTA. Maka hal tersebut seharusnya joint operation yang dibentuk tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP. Hal ini berbeda jika joint operation tersebut yang melakukan penyerahan. Jika penyerahan atas nama joint operation, maka joint operation tersebut wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP sejak awal berdirinya. Ya, jadi tidak ada batasan omset 4,8 pengusaha kecil. Jadi walaupun pada nantinya omset dari joint operation tersebut tidak melebihi 4,8 miliar,
sedari awal diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Itu adalah amanat dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan kita. Kemudian kita membahas mengenai perlakuan atas pajak penghasilannya. Oke, dalam PMK 147 tahun 2020 dalam PMK 147 tahun 2017 Dalam PMK 147 tahun 2017 disebutkan bahwa KSO bukan merupakan objek badan yang dikenakan pajak penghasilan. Oleh karena itu, berdasarkan PMK nomor 17 tahun 2017, berdasarkan PMK 147 tahun 2017 disebutkan bahwa joint operation bukan merupakan sebuah badan usaha. Oleh karena itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Dengan demikian, pajak penghasilannya akan dikenakan kepada badan-badan usaha yang membentuk KSO. Oke, saya kasih contoh, misalnya PT C membentuk kerjasama dengan PT D dan membentuk sebuah joint operation. Nah, atas keuntungan yang didapatkan oleh joint operation nanti akan dibagikan, penghasilannya akan dipecah dan dikenakan PPh kepada PT C maupun PT D. Nah, namun sejak berlakunya Per 04 tahun 2020 ini ada sedikit perbedaan, teman-teman, di mana bahwa joint operation itu dalam pasal 4-nya disebutkan bahwa joint operation merupakan sebuah bentuk badan usaha. Oleh karena itu, jika disebutkan sebagai bentuk badan usaha, kemudian kita mengacu kepada Undang-Undang PPh pasal 2 disebutkan bahwa badan usaha merupakan subjek pajak dalam negeri. Oleh karena itu wajib dikenakan pajak penghasilan. Nah, namun demikian, kalau kita melihat bahwa hierarki peraturan perundang-undangan perpajakan atau lex specialis derogat lex generalis disebutkan bahwa aturan yang lebih tinggi akan mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Artinya saat ini masih dapat menggunakan PMK 147 tahun 2015. Namun sebaiknya, kalau saya memberi saran kepada pemerintah, sebaiknya diberikan sebuah aturan yang lebih jelas dalam taraf undang-undang bahwa KSO itu merupakan subjek pajak badan. Jadi tidak menjadi kerancuan bagi wajib pajak di lapangan. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih.